Wow, 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 wow. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Bob. Wow. Sahabat Bob masih dalam suasana Piala Dunia. Tetapi semalam tidak ada pertandingan. Dan nanti malam akan ada pertandingan Kroasia melawan Brazil, sahabat Bob ya. Kita doakan aja semoga Brozo bisa melaju ke semifinal dan bisa mengalahkan Brazil. Tetapi apakah mustahil? Tidak ada yang mustahil, sahabat Bob. Walaupun Brazil memang benar-benar bagus, tapi tidak ada ya di sepak bola tim yang tidak bisa dikalahkan, sahabat Bob. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, ini luar biasa sekali kalau sahabat Bob melihat tadi pagi ya. Kebetulan gua tidak bisa live reaction ya, sahabat Bob. Jadi pertandingan tadi pagi dimulai jam 00, Inter melawan Salzburg itu dengan kemenangan Inter 4-0, sahabat Bob. Luar biasa, gua melihat bagaimana chemistry-nya antar pemain satu sama lain, baik pemain senior, baik pemain muda. Itu luar biasa, sahabat Bob. Zeko lah, Hakan lah, si Di Marco lah, Mkhitaryan lah, Belanova, semuanya, sahabat. Bahkan Gosens luar biasa. Kalau gua melihat Gosens is back ya, gua melihat bagaimana pergerakan dia, kengototan dia, itu mencerminkan fisiknya sudah semakin bagus. Dan dia begitu pedenya, sahabat Bob ya. Ini luar biasa, pertandingan yang benar-benar intens ya. Jadi sebenarnya kalau Inter memulai dengan seperti biasalah backnya Bastoni, Acerbi dan Milan Skriniar ya. Di kanan seperti biasa ada Belanova, di kiri ada si Di Marco, di tengah ada Gagliardini nih yang memerankan peranannya Brozovic ya. Di kiri dipasang lagi ke Hakan, di kanan Barella. Tetapi yang menarik adalah di depannya ada Mkhitaryan. Memang Mkhitaryan memang diproyeksi oleh Inzaghi akan menjadi pemain pelapis di belakang striker. Dia akan menjadi second striker, sahabat Bob. Di depannya ada Zeko. Dan sahabat Bob, kalau melihat bagaimana pergerakan golnya pertama ya, dari Hakan terus ke Zeko umpan ke Di Marco umpan ke Mkhitaryan. Pergerakan zigzagnya itu loh, sahabat Bob, benar-benar luar biasa. Golnya luar biasa. Nah, kalau yang gol kedua itu adalah tendangan bebasnya Hakan yang disundul oleh Acerbi. Ya, tapi karena memang nggak ada VAR, apakah itu offset atau tidak? Tapi itu tidak offset buktinya, sahabat Bob ya. Unggul 2-0. Dan gol ketiga itu juga andil dari Zeko ya. Zeko nyundul, ternyata itu bukan jadi golnya Mkhitaryan karena itu termasuk hitungannya adalah gol bunuh diri, sahabat Bob. Dan gol keempat ditutup oleh Valentin Carboni. Bagaimana intensitasnya si Gosens merebut bola dan langsung mengumpan dan langsung disambar sama Valentin Carboni, sahabat Bob ya. Dan gua juga melihat bagaimana umpan-umpannya si Gosens itu bagus-bagus, yang ada yang tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh Mkhitaryan. Tapi sahabat Bob, pemain-pemain Inter begitu bagus ya, secara fisik, secara strategi, dan secara itu yang gue bilang, chemistry-nya antar pemain tuh luar biasa, sahabat Bob ya. Ini berita baik buat kita. Semoga aja Inter bisa membuat membuat penampilannya terus konsisten di paruh musim kedua, dan begitu juga di Liga Champions ya, sahabat Bob. Ini menarik sekali. Nah, seperti biasa ya, ini apa yang dibilang kapten kita setelah pertandingan. Kondisi tim lebih baik dibanding saat jeda Piala Dunia. Nah, benar ternyata. Jadi memang Inter ini kan hanya libur 10 hari ya, 10 hari, jadi bukan lama gitu. Jadi mereka pun masih bisa menjaga fisiknya, itu semakin bagus. Jadi di pertandingan pertama kan Inter menang 6-1. Nah, sekarang menang lagi 4-0 melawan Red Bull Salzburg ya. Hasil ini bahkan melawan lawan yang relatif rendah kualitasnya, tampaknya akan menjadi bukti bahwa tim yang kesulitan menemukan performanya. Nah, kesegaran fisik Nerazzurri serta chemistry taktis dan teknis telah terbukti selama 2 kemenangan
persahabatan di waktu kita melawan siapa kemarin waktu kita menang melawan Gezira, itu Inter memakai pola 3-4-2-1. Sekarang 3-5-1-1, luar biasa. Jadi menurut gua ini akan banyak banyak pilihan Inzaghi ya, bagaimana menerapkan strategi-strateginya. Jadi menurut si Handanovic, mereka tampak lebih baik bagi saya daripada ketika kami pergi untuk istirahat. Jadi ini maksud dia adalah fisik Inter itu jauh lebih baik dari sebelum break, sahabat Bob. Pada level fisik kami mempersiapkan diri. Malta adalah pilihan yang bagus. Kami memiliki 2 pertandingan persahabatan untuk kembali bersemangat. Ya, ditanya tim sudah memikirkan untuk Serie A belum? Ya, pastilah pemikiran kami tetap tertuju kepada 4 Januari. Selalu ada di benak kami, tetapi kami juga memiliki 1 bulan tersisa, ya. Jadi untuk mempersiapkan diri. Nanti kita pikirkan lagi, dia bilang gitu loh. Nah, jadi itu yang dibilang Handanovic. Nah, terus Di Marco juga diwawancara, ya ini juga luar biasa, sahabat Bob. Jadi memang penampilan pemain Inter nih, gua dapat kredit poin benar-benar luar biasa, ya. Jadi apa yang dia bilang gini, saya pikir kami telah memainkan 2 pertandingan yang luar biasa. Kata Di Marco, kami memang harus mempertimbangkan level tim yang kami hadapi, tetapi mereka berdua adalah pertandingan persahabatan yang bagus untuk dimainkan, mengingat kami akan kembali bermain di Liga. Ya, bagaimana perasaannya kembali ke Serie A? Kami baru saja memulai, tidak seperti di musim panas. Kami hanya pergi selama 10 hari. Jadi saya tidak berpikir kami kehilangan banyak kondisi fisik, ya. Kami berusaha bekerja keras sehingga ketika 4 Januari tiba, kami berada dalam kondisi terbaik. Terus dia bilang adalah kekompakan dan persahabatan di Inter itu membuat mereka lebih kompak dan benar-benar kuat, sahabat Bob. Itu salah satu yang dibilang Di Marco. Terus ya, yang menarik adalah bagaimana Valentin Carboni senang dengan gol pertama saya untuk Inter dalam kemenangan Red Bull Salzburg, ya. Jadi dia benar-benar dikasih kepercayaan sama Inzaghi. Semoga aja, sahabat Bob, usia 17 tahun, dah sering waktu itu juga di Liga Champions dikasih kesempatan. Jadi kita berharap di Serie A dia juga udah dikasih kesempatan. Jadi benar-benar ini berita baik buat Inter. Saya sangat senang telah mencetak gol pertama saya dan tim menang, kata Carboni. Saya berterima kasih kepada pelatih dan staf setiap kesempatan yang mereka berikan kepada saya. Saya selalu berusaha untuk belajar dan meningkatkan diri saya setiap hari. Dan ketika pelatih memberi tahu saya dan memberi kesempatan, saya manfaatkan sebaik mungkin. Dari pertandingan-pertandingan persahabatan selama jeda Piala Dunia, Carboni mengatakan bahwa kami berlatih keras untuk pertandingan ini dan kami ingin terus menang dan memberikan segalanya di setiap pertandingan. Nah, terus dia bilang, kemungkinan siap nggak dipanggil waktu untuk 4 Januari? Saya tidak tahu. Saya selalu berusaha untuk siap dan memberikan segalanya di lapangan dan memanfaatkan semua kemungkinan. Saya diberikan seperti yang saya katakan sebelumnya. Jadi dia selalu akan siap kalau Inzaghi memanggil dia. Carboni siap untuk benar-benar menjadi ancaman buat lawan-lawan Inter. Nah, sahabat Bob, jadi banyak sekali pemain-pemain muda yang dilibatkan sama Inzaghi. Ada Valentin Carboni, terus Jan Zuberek ini yang juga lagi ganas-ganasnya, tapi dia mencetak gol. Terus Alex Kordas, ya pemain tua ya. Terus Alexander Stankovic juga dikasih kesempatan, sahabat Bob, ya. Nicolo Biral, nah Nicolo Biral ini menggantikan Raul Belanova. Kalau Alexander Stankovic ini dia juga sama kayak gelandang serang ya, yang menggantikan Mkhitaryan. Terus ada si yang menggantikan Skriniar itu ada namanya Stefano Di Pentina ya. Jadi Alexandro Fontarosa pun juga masuk menggantikan Acerbi. Ini back-back muda, semoga aja dengan dikasih kesempatan untuk bermain di tim senior walaupun dalam persahabatan ini akan menjadi lebih baik, sahabat Bob ya. Terus Inzaghi juga bilang bahwa Simone Inzaghi menguji Henrikh Mkhitaryan sebagai striker kedua sekarang
karena Brozovic telah kembali ke lini tengah. Benar, kalau misalnya Brozo dengan Hakan dimainkan bersama Barella, kemungkinan kan si Mkhitaryan tidak bisa bermain kan, paling cadangan. Nah, makanya sekarang Mkhitaryan dikasih kesempatan menjadi second striker dan dia benar-benar menjalankan perannya tadi pagi sahabat Bob, luar biasa. Jadi kita berharap semoga Mkhitaryan makin gacor, dan Mkhitaryan ini selalu menjadi penghubung sahabat Bob dari lini tengah ya sampai ke lini serang sahabat Bob. Jadi ini benar-benar luar biasa ya. Jadi perpaduan gelandang-gelandang kita tuh bagus banget. Jadi memang kalau Inter akhirnya mendapatkan gelandang-gelandang lagi ya sebenarnya bagus juga buat tambahan. Tapi ya ini kita tunggu aja sahabat Bob. Nah, ini yang paling menarik, bintangnya siapa? Sofyan Amrabat ya. Amrabat ini ternyata menjadi rebutan Inter, Liverpool dan Hotspur ya. Sebenarnya dari dulu Inter juga udah tertarik sama Amrabat ini, cuman ya nggak tahu. Tapi Inter serius ya. Tim Serie A yang paling serius mengejar Sofyan Amrabat adalah Inter sahabat Bob. Apakah ini akan terwujud atau tidak? Kita lihat aja sahabat Bob. Ini baru ketertarikan Inter sahabat Bob. Nah, terus untuk Robin Gosens kembali ke performa terbaik dan Inter tidak lagi memikirkan transfer di Januari. Jadi kemungkinan dia akan dipertahankan, dan Gosens sudah menunjukkan 2 kali penampilan di persahabatan. Ini luar biasa sahabat Bob. Dan gua juga berharap dia akan kembali ke peak performance seperti di Atalanta, dan dia sudah mulai menunjukkan di 2 pertandingan. Semoga dia tidak dijual. Jadi Inter juga tidak pusing mencari duit untuk beli pemain, dan Gosens tetap di Inter. Jadi mereka berdua berkolaborasi antara Di Marco dengan Gosens dan bergantian sahabat Bob. Semoga aja sahabat Bob ya. Terus satu lagi, ini beritanya luar biasa ya. Inter tidak akan membuang waktu untuk menyelesaikan penjualan Denzel Dumfries. Jadi benar, Chelsea dan Hotspur benar-benar ngotot untuk mendapatkan Denzel Dumfries, dan bahkan kalau kemungkinan kalau di Januari benar-benar ada yang membawa duit yang diminta sama Inter, kemungkinan dia akan dilepas. Jadi Inter tidak akan menunggu lama sahabat Bob. Jadi Inter mungkin ingin menyelesaikan penjualan Dumfries selama jeda transfer Januari, tetapi kemudian tetap meminjamkan untuk sisa musim ini. Jadi ya kemungkinan begitu. Kalau ada yang beli, tetap Inter meminjam dulu sampai akhir musim. Jadi benar-benar karena harganya lagi naik, Inter benar-benar tidak mau menunda sahabat Bob ya. Kita tunggu aja lah apakah benar-benar Dum akhirnya dijual atau tidak. Tapi yang paling penting adalah Inter sekarang sudah memiliki karakter dan benar-benar pondasi yang sudah kuat sahabat Bob. Apalagi Lautaro belum join, Lukaku belum join, Onana belum join. Kalau semuanya join, ini akan menjadi luar biasa. Dan kita sangat optimis untuk menyambut 4 Januari melawan Napoli. Juga kita akan ketemu dengan final Supercoppa dengan Milan. Semoga Inter benar-benar mendapatkan hasil yang positif dan menang sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.